Rais. Sudah jelas, Rais. Jelas. Sudah. Oke. Jelas. Masih putus-putus. Sudah jelas, Rais. Oke. Ngelanjutin tugas bikin tasrif fi'il madi mudhari masdar isim fa'il isim maf'ul fi'il amar fi'il nahi. Mungkin ada saudari Siti Nurjannah. Iya Ustadz, iya Rais. Iya Rais. Iya, bacain PR kemarin. Yang PR Tasrifan halaman tasrif. itu ya. Sebentar Rais, dilihat dulu. Kosakata. Mana dia ya? Aduh, serius putus-putus suaranya. Sudah jelas, Rais. Rais yang kemarin yang tanggal 6 Januari Rafa bilang PR membaca 45 sampai 58. Terus yang Rais maksud yang mana sih? Nggak ngerti. Oh iya. Gini kok Iya, sebelumnya itu belum gak hadir. yang kemarin yang tanggal berapa tuh Rais? Siti lupa. Nggak datang sih Tanggal kayaknya nggak hadir Sitinya. malam tahun baru kali ya. Oh iya, Siti nggak hadir, Rais. Maaf ya. Siti udah izin Oke. sih. Oke. Iya. Jadi gimana Rais? Maaf ya Rais. Iya, gak apa-apa. Makasih Mungkin Rais. kepada Siti Mabruro. Siti Mabruro. Oke. Eh Elsa Munajat Mania. Ya, Rais. Kemarin hadir malam tahun baru. Tidak hadir, Rais. Udah, siapa yang hadir nih? Nggak bisa jawab kosakata kemarin. Tapi saya ngerjain, Rais. Oke, baca. Ya. Dari nomor 1 kah, Rais? Iya. Ya. 1. Amila yakmalu amilan amilun ma'mulun i'mal ta'mal. Nomor 2. Kadzaba yakdzibu kadziban kadzibun makdzubun ikdzib la takdzib. Nomor 3. Sabaha yasbahu subhanan sabihun masbuhun isbah la tasbah. Nomor 4. Abada ya'budu ibadatan abidun ma'budun u'dub la ta'dub. Nomor 5. Ulangi Naqoso. belum. Nomor 4. Nomor 4. Iya. Abada ya'budu ibadatan abidun ma'budun u'dub la ta'dub. Bude. U'bud. Oh iya, Iya. salah Rais. Ya maaf. Nomor 5. Naqoso yanqusu naqson naqisun manqusun unqus la tanqus. Oke, terima kasih. Iya, Nih, sama-sama siapa Rais. lagi? Siapa nih yang mau lanjutin jawab?
Saya Mungkin Raisnya. oke. Lanjutin. La'iba yal'abu la'iban la'ibun mal'ubun il'ab la tal'ab. Sajada yasjudu sujudan sajidun masjudun usjud la tasjud. Sa'ala yas'alu su'alan sa'ilun mas'ulun is'al la tas'al. 9. Do soroho yasruhu sorihon sorihun masruhun usruh la tasruh. 10. Sakata yaskutu sukutan sakitun maskutun uskut la taskut. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau lanjutin? Nomor 11. Saya Rais. Ahlan. 11. Jalasa yajlisu julusan jalisun majlusun ijlis la tajlis. 12. Hadara yahduru huduran hadirun mahdurun uhdur la tahdur. 13. Sadaqa yasduqu sidqan sadiqun masduqun usduq la tasduq. 14. Kharaja yakhruju khurujan kharijun makhrujun ukhruj la takhruj. 15. Najaha yanjahu najahan najihun manjuhun injah la tanjah. 16. Akala yakulu Cukup. Terima iya, kasih. Ini ada yang mau lanjutin dari 16. Ayo guys, ada yang mau lanjutin? Oke. Dari akala yakulu akalan aklan akilun makulun ukul la takul. 17. Dakhala yadakhulu dakhlan dakhilun madakhulun udkhul la tadakhul. 18. Fahima yafhamu fahman fahimun mafhumun ifham la tafham. 19. Tobakho yatbakhu tobakhan tobikhun matobukhun itbakh la tatobakh. 20. Qara'a yaqra'u Qur'anan qari'un makru'un iqra' la taqra'. Nah, jadi qara'a tadi ada yang bilang Quran masdarnya, ada yang bilang tapi paling sering sih kiroah. Quran itu beda pendapat. Belum saya nanti. Iya, tapi Saya belum emang ngerti ada yang soal bilang barisannya. iya, oke. Sekedar info aja. Oh iya Ustadz, baik. Ustadz boleh nanya nggak? Waduh. Oke. Ahlan. Untuk penulisannya saja sih Ustadz, yang akala itu akala yakulu, penulisan yang fi'il amarnya Ustadz. Makulun. Cara penulisannya. Cara penulisan yang ukul. Oh, akala itu fi'il amarnya adalah kul. Iya. Nanti ada di bab selanjutnya kita bahas itu. Ada yang fi'il amar itu cuma 2 huruf kayak kul. Gitu. Jadi bukan ukul tapi kul.
akala yakulu. Terus fi'il amarnya kul, la ta'kul. Kul. Oh, kul saja ya Ustadz. Iya. Oh iya baik. Terima Di bab kasih. selanjutnya nanti ada. Oh Iya, iya Ustadz. karena ada hamzah di awal. Oke, nanti Iya. di apa ya? Akan terjawabkan di bab selanjutnya. Oh iya, baik Ustadz. Terima kasih. Oke. Ini udah teman-teman. Kalian udah baca belum? Sudah, Rais. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Isim zaman, isim makan, dan isim alat. Apa tadi? Isim zaman, isim makan, dan isim Alat. Alat. catat ya, catat. Isim makan, isim menunjukkan tempat, isim alat adalah isim yang menunjukkan sebuah alat. Di dalam bahasa Indonesia makan tuh makan kan? Iya, Rais. Rais. Makan. Ini kalian lihat apa enggak nih? Atau kekecilan? Betul, Rais. Agak kecil Ustadz. Kurang besar dikit, Rais. Yang ini ya ini. Nih. Ini masih kurang besar atau isim Sudah zaman adalah itu cukup, Rais. isim. Iya. Oke. Zaman Isim kelihatan. atau kata yang menunjukkan waktu. Udah jelas, isim zaman adalah isim atau kata yang menunjukkan Waktu. zaman. Menunjukkan Oke. waktu. Udah dicatat belum? Udah. Udah, Rais. Catat. Sudah, Rais. Catat. Kalau isim makan adalah isim atau kata yang menunjukkan tempat. Tempat. Isim makan apa isim makan? Isim atau Bukan tempat. Oke. Kecil banget. Belum. Isim alat adalah isim atau kata yang menunjukkan Tempat. bukan, salah tulis. Kata sekalian aja.
alat ini udah jadi bahasa Indonesia kan juga? Alat. Dah Ustadz. Iya. Jadi itu diambil dari bahasa Arab ternyata alat ini. Alat adalah atau kata yang menunjukkan alat atau benda. Isim zaman apa ayo isim zaman? Isim zaman adalah isim atau kata yang menunjukkan waktu. Alat Isim alat adalah isim atau kata yang menunjukkan alat atau benda. kalau isim makan Isim makan adalah isim atau kata yang menunjukkan tempat. zaman itu waktu, makan itu tempat, alat ya alat. Udah. Paham? Ada yang kurang dipaham, kurang dimengerti? Terus, gimana sih cara kita mengetahui isim alat, isim makan, dan isim zaman? Nih. Penggunaan kata-kata ini pada umumnya adalah simai. Simai ini dia nggak ada kias, dia nggak ada timbangan, dia nggak bisa dibentuk. Cara mengetahuinya gimana? Tergantung pada penggunaannya di kalangan orang Arab. Nah, ini penting nih kalian ketahui. Nah, simai di penggunaannya di kalangan orang Arab. Simpelnya kayak gini. Suaranya putus-putus, Rais. Oke. Isim zaman, isim makan, cara mengetahui isim zaman, isim makan, dan isim alat adalah ayo guys, cara mengetahui isim zaman, isim makan, dan isim alat Melihat adalah kamus. Melihat kamus. Dengan melihat kamus. iya. Karena kalau kalian ini dipakai tergantung dari penggunaannya dari kalangan orang Arab. Kan kalian nggak diam di Arab kan? Gimana mau tahu cara penggunaannya? Jadi cara mengetahuinya adalah gimana teman-teman? Cara mengetahuinya dengan Melihat Dengan melihat kamus. oke. Jadi udah tahu maksud simai itu apa? Simai sami'a yasma'u diambil dari kata mendengar. Jadi dia cara mengetahui dengar orang Arab langsung bertutur kata. Ustadz, afwan, masih belum paham yang penggunaan kata yang maksudnya sima itu maksudnya. Saya masih belum paham. Putus-putus. Penggunaan kata-kata ini pada umumnya adalah simai atau mendengar langsung dari orang Arab. Jadi kalau orang Arab bilang ini miftah, ya udah berarti artinya kunci gitu. Jadi kita nggak bisa nentuin, misalkan kunci itu bahasa Arabnya apa, kita nggak bisa nentuin. Yang bisa menentukan itu apa? Orang Arab. Ini udah paham simai ini. Dia harus mendengarkan langsung dari orang Arab. Belum paham, Ustaz.
Ya, berarti apa? Tergantung orang Arabnya ya. Iya, tergantung orang Arab. Dan ketika kita nggak tinggal di Arab, berarti cara mengetahuinya dengan apa? Melihat kamus. Iya. Yang si Mai ini udah paham belum? Udah paham belum? Si Mai. Alhamdulillah. Udah paham Ustaz. Sudah. Paham Ini Roif. aja deh. Penggunaan kata-kata ini pada umumnya adalah simai atau mendengar dari orang Arab. Nah, mendengar dari orang Arab udah paham belum? Udah terbayangkan nggak? Sudah, Rois. Udah. Tadi teman-teman ada yang belum paham? Saya Rois Yang belum pahamnya di mana? mendengar Baru di mana, masuk. Itu ya tadi mendengar kan Yang mendengar dari orang Arab itu. mendengar contoh. Ini nih. Madrasah tahu artinya? sekolah. Madrasah sekolah. Terus madrasah itu Sekolahan. diambil dari kata ya sekolahan. Terus madrasah itu diambil dari kata Darosa. Darosah. darasah. Telah belajar. Kita belajar. Nah, coba lihat. Darasah. Isimnya adalah madrasah. Coba lihat sajadah. Sajadah apa? Sajadah artinya apa? Kalau masjid adalah tempat orang sujud kan? Masjid? Iya. Enggak. Iya. Masjid sama madrasah beda enggak? Ada yang beda enggak? Nah, cara kita mengetahui Beda Ustaz. kita dengar langsung dari orang Arab. Ini nggak ada kaidah teman-teman. Nggak ada cara untuk menentukan ini. Misalkan kalau fi'il amar ada kan? Kalau fi'il mudhori'nya, maka fi'il amarnya uu juga. Misalkan sakata yaskutu, uu. Jadi fi'il amarnya apa? Uskut, uu juga. Tapi kalau isim makan, isim alat dan isim zaman itu nggak ada cara lain kecuali dengarkan orang Arab. Orang Arab. Nah iya, udah paham belum? Ya mendengar Berarti dari orang Arab. Kayak bahasa daerahnya orang Arab gitu, Ustaz. Berarti intinya dari kamus. Intinya dari kamus deh. Jadi Nih, intinya kalian kayak mungkin- nyari masdar gitu ya. Ya, jadi ini mungkin kalau kalian sulit memahaminya, ya udah kita hapus. Nah, udah. Masdar itu simai juga. Masdar itu enggak, kalau udah ditulis nggak apa-apa, tapi cuman ini yang kalian fokuskan. Masdar itu simai juga teman-teman. Jadi simai. Udah paham belum? Jadi kalau belum paham ya udah, cara mengetahui isim zaman, isim makan dan isim alat adalah Melihat gimana? kamus. Melihat kamus. Nah, kalau yang ini paham nggak? Paham. Yang nggak paham di simai tadi, yang nggak paham di simai tadi, kalau yang ini paham nggak? Paham. Alhamdulillah. Paham. Jadi kita ulangi lagi. Isim makan adalah isim atau kata Kata yang menunjukkan tempat. Atau kata yang menunjukkan tempat. Isim atau kata yang menunjukkan tempat. Kalau isim alat apa? Isim atau kata yang menunjukkan alat atau benda. Isim zaman
Isim atau kata yang menunjukkan waktu. Menunjukkan waktu. Cara mengetahuinya isim alat, isim Cara makan, dan mengetahui isim isim zaman. melihat kamus. Melihat Cara mengetahuinya dengan cara melihat kamus. Nah, ini udah paham belum? Cara mengetahuinya gimana caranya? Cara mengetahuinya dengan lihat kamus. nah, jadi kita nggak usah mempelajari kaidah-kaidah karena cara mengetahuinya dengan Melihat kamus. Lihat kamus. nah, lihat, Mbak. Maka ketiga jenis tasrif ini tidak akan dibahas secara panjang lebar di buku ini. Namun, supaya kita memiliki pemahaman awal yang baik, maka berikut ini adalah rumus ketiga jenis tasrif ini. Jadi, rumusnya ini kadang-kadang bisa digunakan, kadang-kadang nggak bisa digunakan. Contohnya, walada, maulid. Ini udah apa ya? Udah apa ya? Familiar ya di kalangan kita ya, maulid. Maksudnya, udah pernah dengar maulid belum? Maulid. Sering. Ya kan? Misalkan maulid Nabi. Berarti itu artinya apa? Ini nih. Maulid Waktu kelahiran. diambil dari kata maulid, diambil dari kata ini nih. Walada. Artinya melahirkan. Iya ya, walada. Terus kita lanjut lagi masjid. Ini udah familiar belum? Masjid. Ada yang nggak tahu masjid? Ada yang nggak tahu masjid? Nggak bayangin masjid. Ada yang belum tahu? Tahu, Ustaz. Tahu kan? Tahu, Ustaz. Nah, masjid itu diambil dari kata ini apa deh? Sajadah. Diambil dari kata Sajadah yasjudu. berarti masjid itu maknanya adalah tempat Tempat sujud. bener gak sih? Masjid Bener. tempatnya sujud, bener gak? Benar. Oh, benar. Terus kita lanjut lagi. Jadi yang pertama ini ada maf'il, walada. Isim makannya maf'il, nya maulid. Terus contohnya ada sajadah, isim makannya masjid. Terus ada lagi yang ada tak. Contohnya darosa, madrasah. Nah, ini udah familiar belum? Udah. Darosa diambil dari kata Darosa yadrusu. ya, darosa artinya Telah belajar. telah belajar. Isi makan artinya isi makan. Isi makan adalah isim yang menunjukkan akan tempat. Tempat. Berarti ketika kita bilang madrasah berarti tempat Tempat sekolah. Tempat belajar. tempat sekolah, bukan Salah. tempat belajar. Tempat belajar ya, Ustaz. Iya. Itu sih. Udah paham. Ini siapa? Belum. Ini Ya Allah. kita mengetahuinya cuma kamu teman-teman. Kita cuman sekadar contoh. Yang penting kalian tahu ini isi makan. Ya udah itu aja. Gimana? Ya, Ustaz. Yang Ustaz belum Afwan, izin bertanya. Ya, yang belum pahamnya di mana? Iya. Cara mengetahui isim makan, isim zaman, sama isim alatnya itu gimana? Kan kita sebelum mengetahui pasti kita kayak nasrif dulu kan, kayak darosa. Nah, itu cara kita mengetahuinya tuh gimana? Kan gak mungkin kita asal nasrif aja, Ustaz. Iya. Ini pertama isim makan, isim zaman, dan isim alat gak ada tasrifannya. Kita tulis ya.
Aduh, ngelak. Ada yang belum tahu tasrif atau ada yang lupa tasrif itu apa? Ayo. Latihan soal. Disebutkan kata dari bentuk Ayo, asal teman-teman, menjadi tasrif itu apa ya? bahan kata berubah atau kata kerja menjadi bentuk-bentuk yang lain. Nah, isim zaman, isim makan, dan isim tidak ada. Tidak ada tasrif. Ini nih, Pan, tidak ada tasrif. Teman-teman, ini nih. Isim zaman, isim makan, dan isim alat. Ada apanya? Itu Tidak ada tasrif. Tasrif. nah iya, jadi dia cara apa? Melihat kamus. Cara, tapi ada alamatnya, ada ciri-cirinya. Nah, coba kalian perhatikan madrasah kalian gak tahu huruf yang dari semua ini. Ada huruf ma-nya di depannya. Nah itu alamatnya gimana? Alamatnya atau ciri-cirinya Ada huruf di depan mim depannya gitu. Ada huruf mim. Ada huruf mim. Ya. Lihat. Maulid ada mim. Mau'id ada mim. Masjid ada mim. Maktab ada mim. Mal'ab ada mim. Juga ada mim. Mahkamah juga ada huruf mim. Huruf mim. ciri-cirinya di awal ada huruf mim. Jadi isim zaman, isim makan, dan isim alat itu tidak ada tasrifnya. Gimana cara mengetahuinya? Melihat kamus. Terus ciri-cirinya gimana? Di awalnya ada huruf mim. Nah kalian Ini semua isim ya? terserah aja. Jadi semua yang ada huruf mim itu Mirip dong Rais sama kayak Jadi isim semua yang maf'ul ada ya, huruf Rais. iya mirip. Nah, aduh, mulai ini serunya di apa tasrifan nanti ada yang mirip. Malahan ada yang apa barisnya sama, terus cara mengetahuinya itu nanti. Udah paham belum? Isim alat, isim zaman, dan isim makan. Ini nih, udah paham belum? Ini ciri-cirinya semua isim ya, isim zaman, makan, dan isim alat. Yang mim itu semuanya atau salah Ya, satunya aja? enggak. Ini coba lihat. Ini apa judulnya? Terus isim zaman dan isim cuma dua aja, isim zaman dan isim Isi makan. ya. Berarti duanya aja. Biasanya kayak gini bentuknya. Berarti khusus isim zaman Coba ya. dan isim makan.
kita familiar itu tempat kan. Contohnya lagi, ada lagi. Maghrib, Goroba itu tenggelam. Kalau maghrib apa jadi arti zaman? Itu tenggelam matahari. Semua. Belum ya. Ini lumayan pasti kalian ini familiar nih. Maghrib. Ada yang nggak tahu maghrib? Maghrib. Tahu. Udah kebayang maghrib? Iya. Saudara ini. Udah Ustadz. Nah, maghrib itu diambil dari kata Goroba. Goroba itu artinya tenggelam matahari. Kalau maghrib, kalau dia jadi isim zaman artinya waktu Tenggelamnya matahari. Iya. Goroba. Iya sih, waktu petang. Tapi kalau maghrib itu artinya waktu tenggelamnya matahari. Kayak Tenggelam. Goroba artinya selamat. Goroba tenggelam matahari. Kalau maghrib jadi ciri-cirinya biasanya ada mim di depan teman-teman. Dan kalian nggak usah ribet, apa ya, mengetahuinya melihat kamus. Berarti kalian harus banyak kosakata untuk mengetahui ini teman-teman. Gak ada lain. Mau tahu masdar gimana caranya? Gak bisa lihat kamus terus dong. Ya udah, berarti cara satu adalah banyak kosakata. Makin kalian banyak kosakata, makin mudah kalian membedakannya. Gimana? Gak perlu, karena isi makan dengan apa? Cara mengetahuinya teman-teman. Suaranya putus-putus. Apaan suaranya putus-putus? Suaranya. Aja. Cara mengetahuinya. Dengan melihat kamus. Ini adalah dengan melihat kamus dan diawali dengan huruf mim. Terus, nah itu udah satu. Ciri gimana? Ciri-ciri. Jadi yang tadi kan Ana tadi tulis 2 ciri-cirinya. Cuman itu kayaknya kebanyakan dah. Jadi fokus satu aja. Ciri-cirinya di awalnya ada huruf Mim. Nah, udah mudah belum? Isim kan dan isim zaman, cara mengetahuinya dengan melihat kamus. Ya gimana? Di awalnya ada huruf mim. Gimana? Simple nggak? Oh. Simple Ustaz. Simpel. Ya, gimana? Masih ada yang belum paham? Maaf ya ditanya. Coba udah paham Ustaz. Oke. Lanjut. Nah, lanjut atau masih di isim makan dan isim zaman? Lanjut, Ustaz. Lanjut Ustaz. Oke. Udah kita lanjutin aja. Terus ada ini nih. Rumus isim alat biasanya memakai wazan mif'alah atau mif'al. Contoh masaha, menghapus. Isim alatnya adalah mimsahah. Ini kalian familiar nggak mimsahah? Enggak. Siti enggak sih? Enggak. Familiar. Dengar. Iya, kalau dia belajar bahasa Arab pasti familiar. Nah, yang ini pasti miftah.
Familiar gak? Miftah. Familiar Ustaz. Familiar Ustaz. Nah, ya kan? Familiarnya kalau nama orang Miftah. Iya, iya. Miftah jadi nama orang ya. Miftah itu artinya kunci. Diambil dari kata fataha. Fataha itu apa teman-teman artinya? Telah membuka. Telah membuka. Membuka kan? Iya. Kalau alat yang digunakan untuk membuka Kunci. biasanya kayak apa? Kunci. Jadi kalau ditambahkan ke dalam bahasa Indonesia, di bahasa Indonesianya adalah kalau belajar bahasa Arab, miftah itu adalah alat untuk membuka sesuatu gitu. Fataha artinya membuka. Miftah artinya alat untuk membuka sesuatu. Iya. Sekarang miftah banyak lah. Ada membuka rezeki, ada membuka inilah. Tapi miftah ini yang kalian perhatikan ada ciri-cirinya nggak? Masa kalian nggak tahu sih miftah? Pasti Meme-nya ada. Meme-nya di depan. di depan Nah. terus Ada kan? Ada kan? ada. Nah, terus ada yang ingat lagi, ada kata-kata alat di dalam bahasa Arab yang menggunakan mim. Gimana Rais? Kalian ada ingat isim alat, kata-kata yang menunjukkan Isim atau kata yang menunjukkan benda. maksudnya kalian punya kosakata gitu. Oh. Miftah. Apa ya? Yang depannya mim Rois. Iya. Misbahun nggak bisa Ustaz? Mister bisa Iya, Ustaz? misbah. Oke. Misbah. Ayo, ada yang tahu misbah itu artinya apa? Lampu. Lampu Ustaz. Misbah itu artinya menerangi. Alat yang menerangi itu biasa kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Lampu. Nah, iya kan? Misbah, miftah. Kalau miftah itu bahasa Arab fataha miftah itu diambil dari kata fataha. Fataha buka. Kalau miftah kalau dalam terjemah kotornya adalah alat untuk membuka sesuatu. Terus di dalam bahasa Indonesianya kita lebih mengenalnya dengan nama kunci. Kalau misbah itu diambil dari sobaha yang artinya menerangi. Terus kalau kita dijadikan isim alat artinya alat yang berfungsi untuk menerangi. Terus kalau di dalam bahasa Indonesia namanya lampu. Nah, gimana? Udah paham belum? Paham. Jadi cara kalian mengetahuinya gimana? Melihat kamu. Terus cara prakteknya gimana? Ya kalau kalian mau paham atau tahu itu isim makan, isim zaman atau isim ada. Caranya memperbanyak kosakata hafalan. Sebenarnya ada banyak sih isim alat, isim zaman, isim makan. Cuman ketika Anan sebutin, kalian belum tentu tahu. Jadi Ana mau kalian yang sebutin. Ada yang tahu navoroh. Nun, zo, alif, fa, ta. Melihat. Melihat bukan Ustaz artinya. Ya, iya, melihat. Cuman alat untuk melihat itu apa ya? Minzor. Kacamata.
Min zakatun. Bintur. Belum. Minzoro. Manzurun. Bukan. Itu ada tasdidnya tuh. Boroh diambil dari kata nadhoro. Nadhoro artinya melihat. Nadhoroh itu adalah alat yang digunakan untuk melihat. Kalau di dalam bahasa Arab kacamata. Nadhoroh itu artinya di dalam bahasa Indonesia nih, kalau kita buka kamus artinya kaca. Iya, karena kacamata itu kan alat atau benda yang kita gunakan untuk membantu kita melihat kan, ya enggak? Iya. Iya Ustaz. Iya. Nah, nadhoroh itu diambil dari kata nadhoro. Nadhoro artinya melihat. Terus kalau kita pindah ke isim alat, jadinya nadhoroh. Cuma nadhoroh ini gak ada mimnya teman-teman, gak ada mim. Nah, jadi cara mengetahuinya gimana? Dengan melihat apa nih? Lihat kamus. Jadi yang pertama ini ciri-cirinya ini kebiasaan aja teman-teman. Kebiasaan. Contohnya nadhoroh. Alat yang digunakan untuk melihat, atau kita sebut ini ada meme-nya atau enggak? Ada meme atau enggak ada meme? Tidak ada. Ada meme atau enggak ada meme? Nggak ada. Tapi ini enggak ada meme, tapi ini juga dinamakan isim alat. Kenapa? Karena dia alat yang digunakan untuk melihat, memandang. Jadi ciri-cirinya di awalnya ada huruf mim, kebanyakannya. Cuman ada sebagian isim yang nggak ada mimnya di awal, itu adalah isim alat. Bagaimana? Jadi cara mengetahui isim alat, isim zaman, dan kan caranya gimana teman-teman? Dengan melihat kamus. Terus Dengan melihat kamus. ciri-cirinya gimana teman-teman? Ciri-cirinya Ciri-cirinya diawali dengan huruf mim. Diawali Awalnya dengan huruf mim. kebanyakan. terus kalian bisa aja garis beri catatan gitu. Gimana Ustaz? Kebanyakan ciri-cirinya diawali huruf Ya. mim gitu. Ya kebanyakannya. Pantesan nggak bisa. Atau bisa pakai rata-rata diawali huruf mim. Nah iya itu rata-rata. Soalnya kalau Anda tulis pakai bahasa Arab ini makin ribet nanti. Paling bawah. Rata-ratanya rata-rata isim makan, isim alat di awalnya ada huruf Mim. Nah, itu. Cuman ada. Kalau rata-rata itu kan gak semuanya. Kalau rata-rata itu menunjukkan gak semuanya. Ya gimana teman-teman? Udah paham belum? Isim zaman, isim makan, dan isim alat. Kalau isim zaman, isim atau bukan zaman. Waktu. Kalau isim alat, Benda. Isim alat. Atau benda. Isim yang menunjukkan alat atau benda. kalau isim makan, Isim atau alat yang menunjukkan Atau kata yang tempat. Oke. Jadi kita kembali lagi ke judul isim zaman, isim makan, dan isim alat. Jadi cara mengetahuinya gimana teman-teman? Cara mengetahuinya dengan cara melihat. Kamus. Cuman cirinya, kebiasaannya gimana? Kebiasaannya rata-rata Awalnya ada. diawali huruf mim. Nah gimana? Udah paham belum?
Alhamdulillah. Paham. Baik. Insyaallah. Alhamdulillah. Udah paham Ustaz, insyaallah. Oke. Tasrif istilahi sulasi mudorot. Sulasi ini wahid isnain salasah. 3. Mudorot ini Robbana zidna ilma zid mazid. Robbana zidna ilma itu artinya apa tuh? Kan ada yang tahu, Tambahkanlah. tambahkan. Mujorot ini kebalikan tambahkan. Berarti mujorot itu nggak ada tambahan. Mujorot itu nggak ada tambahan, murni original. Mazid ada tambahan. Kalau mujorot nggak ada tambahan. Sulasi mujorot. Berarti dia cuma kalau nanti ada sulasi mazid berarti dia menambahkan mujarot itu nggak ada tambahan. No. Enggak sih? Ustaz putus-putus. Putus-putus. Suaranya putus. Suaranya putus, Rais. Oke. Sulasi mujarot kalian paham nggak? Ini menentukan banget nih. Kalau kalian nggak paham sulasi mujarot ini kacau. Sulasi mujarot paham nggak? Belum paham Ustaz. Belum paham. Udah pernah dijelasin. Oke. Sabar. Iya, kemarin kan kita udah jelasin. Tidak ada lah di catatan kalian. Nah, halo. Yang Padahal udah. sulasi Ada. Sulasi itu. berubah itu kan. Ya. Tiga. Isnain salasah itu diambil dari kata dari kata salasah. Itu artinya apa? 3. 3. Mujarot itu artinya original, tidak ada tambahan. Mujarot artinya tidak ada tambahan. Mujarot itu kebalik yang tambahan. Iya. Apa? Sulasi mujarot. Ya. Mujarot apa teman-teman artinya? Sulasi mujarot. Teman-teman, sulasi mujarot apa? Sulasi mujarot adalah susunan kata yang tidak ada tambahannya. Ya, terdiri dari 3 Terdiri dari 3 huruf. Terdiri dari 3 huruf atau lebih. Lebih. Enggak ada lebih. Ada lebih. Sulasi. Tidak ada Sulasi tambahan. mujarot. Kalau lebih itu terus sulasi mujarot ada berapa? Ada 6. Ya, 6. Jadi pertama kita mujarot, sulasi mujarot itu apa sih? Fiil madi yang mana dia terdiri dari 3 huruf. Ya udah itu deh, supaya kalian lebih paham, supaya kalian nggak mikir kemana-mana gitu. Sulasi mujarot, ya udah, madinya 3 huruf. Nah, gimana? Teman-teman, paham gak nih? Ulangnya Belum paham. Oke. Belum, Sulasi mujarot. Tapi kalian ingat gak sih sulasi mujarot itu apa? Kan kemarin udah dijelasin. Udah. Sulasi mujarot ialah susunan Astagfirullahaladzim. Susunan kata yang terdiri dari 3 huruf dan tidak Iya, lebih. ada tambahan. Tidak ada tambahan. Tidak Ya. ada tambahan. Tidak ada tambahan. Atau nah, itu ada teman-teman fa'ala ya. Bab pertama. Itu bab pertama. Ini PLP kafal. Bla bla. Bab kedua fa'ala ya ilo. Nah,
Faal Dulman Dosala yang silu Bu Hadfan. Terus bab ketiganya ya alu. Nah kita ulangi lagi ya. Tadi bab pertama ada apa ya? Bab Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Bab 1 fa'ala yaf'ulu. Bab 1 fa'ala yaf'alu. Fa'ala Yaf'alu. Benar nggak sih? saya salah tulis. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Qaulu. Ayo. Nah, kita lihat ya. Nah, pertama fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'alu. Sepakat? Ya udah. Sepakat gak? Sepakat. Ya. Bener gak? Fa'ala yaf'ulu. Bener gak? Benar Ustaz. Fa'ala yaf'ulu. Benar Ustaz. Nah, kemudian kita pindah lagi. Kita udah belajar. Kalian ya, kalau mau bisa tanda paling di nanti tasrif. Terus yang kedua fa'ala Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Nah, gimana? Bab pertama tadi apa, teman-teman? Bab pertama. Fa'ala yaf'ulu. Bab kedua fa'ala yaf'ilu. Bab kedua. Fa'ala kayak apa ya? Bongkahan emas nih. Kalau kosakata nih, kalau ada isal banget, nggak hafal itu kayak rugi banget kalau nggak hafal. Terus bab ketiga, ya Fa'ala yaf'al. Fa'ala yaf'alu. Kalian teman-teman catat juga supaya cepat hafalnya. Sudah. Ya, Dicatat kok usah dicatat. Iya. Dicatat. Ya. Enggak ada apa? Nasehatin diri sendiri aja. Gimana? Bab pertama apa, teman-teman? Fa'ala yaf'ulu. Kedua. Yang kedua fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga fa'ala yaf'alu. Sebenarnya babnya itu bab pertama, bab kedua, bab ketiga itu nggak penting. Yang penting kalian hafal fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Itunya yang penting. Cuman supaya tersusun dihafal juga babnya. Nah, ini aduh kosakata lagi nih, teman-teman. Ini rugi banget kalau kalian nggak hafal. Nanti lah insyaallah. Kok sama? Bab keempat, teman-teman. Bab keempat. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu benar nggak sih? Takut min. Fa'ila yaf'alu. Fa'ula yaf'alu.
Bab keempat apa teman-teman? Fa'ila yaf'alu. Keempat faila yaf'alu. Bab kelima Faula Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. bab keenam terakhir. Faila yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Kata aja apa? Jumat depan kalian ulangan. Iya Ustaz. Najah ya. Najah itu artinya apa sih? Najah ya. Najah itu artinya apa ya? Semangat. Sotoy. Sukses. Ya beruntung, sukses. Apa ya? Kok nggak kata-kata motivasi lah. Mudah-mudahan kalian lulus ya. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya Allah. Bab pertama apa? Pertama fa'ala yaf'ulu. Bab kedua fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Ya. Bab ketiga fa'ala yaf'alu. Bab keempat fa'ila yaf'alu. Bab kelima fa'ula yaf'ulu. Bab keenam fa'ila yaf'ilu. Kalian masih ingat? Belum ya? Langsung aja ada praktek. Nih, coba lihat. Kita di bab pertama dulu ya. Jangan ada yang nggak jawab ya. Nah, Ini langsung praktek. Contoh, fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilun maf'ulun uf'ulan maf'ul. Lihat ada nasoro. Teman-teman lihat ada nasoro ini. ya Ustaz. Ya Ustaz. Jadi nasroyan suru, nasrona sirun mansurun suratan. Terus ada sakata yaskutu sukutan, sakitun maskutun syakor yaskutu syakirun maskurun. Tugas ini semuanya fa'ala yaf'ulu. Kafura yakfuru, satara yasturu, rozaqo yarzuqu, nasara yansuru, dakhala yadkhulu, hasada yasudu. Jadi nggak afdol kalau kita nggak tes teman-teman nih. Ya udah, saudari Sulia Lia hadir. Halo. Ya Ustaz. Nah, tasrifin kholada kekal ini nih. Kayak tadi ada fiil madi mudori masdar isim fa'il isim maf'ul fiil amar fiil nahi kholada yakhludu khuludan Gimana Ustaz? kholada yakhludu khuludan Kalau kholada yakhludu khuludan. Terus kan perlu sebut gimana Ustaz? fa'il ini kalau dari hulu dan ada kekalannya kekal. Kalian cuman perlu nyebutin isim fa'il, isim maf'ul, terus isi apa fi'il amar. Gimana? Kalau ada ya khuludu Suaranya. Kita sih ya. Tulis aja tulis kepada Saudi. Lagi. Ismatu Ulya. Hadir Ustaz. Halo. Ismatu Ulya. Nah, kan atau kamu atau Anda nih tolabah ya tubuh tolaban.
cari isim fa'il, isim maf'ul. Ya udah. Tadi yang pertama tadi kalau ada yang khuludan udah. Soalnya udah. Apa aja Ustaz? Kalau ada. Ini Nggak kelihatan. Astri. Ini Gimana Ustadz? yang ini teman. Oh kalian belum paham ya? Saya tuh ngasih tugas gimana? Jadi gini teman-teman. Pertama, ini kan ada fi'il. Contohnya nasoro, yansuru, nasron. Terus kalian buat jadi ada isim fa'ilnya, ada isim maf'ul, ada fi'il amar, ada fi'il nahi. Jadi nasirun, mansurun, unsur, latansur. Nggak usah dicatat padahal. Cuman sebutin aja langsung. Contohnya gini, kafara yakfuru kufron. Ini semua fi'il yang di sini itu wazannya bentuknya adalah fa'ala yaf'ulu. Jadi kalian gak usah ragu. Berarti ini kafara yakfuru, kufron, kafirun, makfurun, ukfur. Ini satara yasturu, satron, terus cari isim fa'ilnya satirun. Terus isim maf'ul masturun. Terus fi'il amarnya ustur. Terus fi'il nahinya tastur. Paham nggak? Baru nggak Ustaz. Paham, Rais. Oh, Paham. astagfirullah. Nah, tadi teruntuk pembelian bro tadi udah paham belum? Yang pertama tadi Anda suruh kolada, terus siapa tadi? Yang kedua tadi tolaba. Saya. Ya, sebutin aja. Tolaba yatlubu, tulban, tolibun. Tolaban. Hah? Tolaban. Ya. Iya. Tolaba Tolaba yatlubu, tolaban. tolaban, tolibun, matlubun, utlub, la tatlub. Syukron, makasih. Terus yang ini, yang disuruh tadi kolada yakludu khuludan. Udah belum? Ya Ustaz. Udah, ayo sebutin. Dijadiin isim. Iya, isim fa'il, isim maf'ul, amar, nahi. Ayo, kolada yakludu khuludan. Khalada yakhludu. Khuludan yahludu. Dan Hah? Kurang jelas. Beneran, Anda nggak ada dengar apa-apa nih? Tahu suaranya ya? Saya Ustaz. Iya. Oh ya. Atau teman-teman mau apa? Ngajuin diri, mau jawab. Cuman bukan kalau ada. Coba sodako. Saya Roif. Iya. Jawab aja. Saya mau coba. Saya mau jawab Ustaz. Iya. Nih yang pengen jawab ya udah sodako. Sodako yasduku, sudukon, sodikon. Sidukon. Oh, sudukon bener juga sih. Ya, cuman ini kalian nggak yang ini deh. Layar. Ulangnya Ustaz. Sodako yasduku, sudukon, sodikon, masdukon, usduk, latasduk. Terima kasih. Terus ini sajadah. Ada teman-teman yang bisa. Saya Ustaz. Mau Ustaz. Sajadah yasjudu, sujudan, sajidun, masjudun, usjud, latasjud. Nah, iya teman-teman. Udah. Jadi apa ya? Ini nih kalau bisa semua skrip ya. Ya udah, anak kasih PR lagi deh. Ini nih.
Dari awal sampai bab pertama aja. Untuk minggu ini bab pertama. Ya, banyak sih ini sih. Kayaknya 30 kosong. Berarti ini tasrif. Iya, semuanya. Ini fi'il mudhari'nya. Ini kan ini nih, coba lihat. Ini fi'il madi, kufron, masdar. Terus Rois, mana fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya semuanya bentuknya yaf'ulu. Berarti kafara yakfuru, satara yasturu. Oh enggak, fi'il mudhari'nya itu apa ya? Huruf ketiganya itu domah. Udah paham belum? Fi'il mudhari'nya dari semua kosakata di sini itu apa ya? Itu domah huruf ketiganya. Dulu ketika saya jadi santri itu ya ketika belajar sorob ini di tasrif ada 10, ada 20, ada 30. Ini nih. Enggak apa-apa kan? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, Ustaz, boleh. Soalnya kalau kalian enggak hafalin gimana ya? Kurang. Karena menurut penelitian, jadi udah pakai penelitian nih. Jadi katanya orang yang suka banget sama film Korea atau baik gak tau deh. Oke, yang nyanyi-nyanyi itu orang Korea, dia orang itu bisa cenderung dengan bahasa Korea. Maksudnya ketika dia dengar Korea suka gitu. Terus dia tertarik untuk bahasa Korea. Alangkah bagusnya ketika kita suka dengan Al-Qur'an, cinta dengan hadis, maka kita juga tertarik mempelajari bahasa Arab. Dan salah satu unsur di dalam bahasa Arab itu ialah ilmu sorob. Jadi sorob itu kerjaannya tasrif dan hafal kosakata gitu. Kalau kalian cuma belajar apa rumus-rumusnya, kalau kalian nggak belajar tasrif, nggak hafal kosakata, ya kurang maksimal lah gitu aja sih. Boleh nggak deh? Boleh nggak? Boleh, Rois. Boleh, Rois. Berarti ini lanjutan yang kemarin itu yang 50. Jadi Boleh, 1 sekarang. Rois. Mungkin apa ya? Buat ini kafara ini kita tulis jadi 1, terus satoroh jadi 2, kayak gitu aja. Buat yang baru. Berarti ulang. Iya, ulang. Cuman yang sebelumnya itu jangan kalian lupakan. Harus kalian ingat. Dia bukan mantan. Oh iya. Siap, Ustaz, siap. Dia udah bagian dari karena itu kalau dilupakan ya percuma. Maksudnya ketika kalian disuruh nasrib, itu kalian juga harus hafalin bahasa Indonesianya. Jadi kalian dapat kosakata baru. Gitu. Boleh? Boleh, Ustaz. Nah, dari isim alat, isim makan, isim zaman ada yang belum paham. Sulasi mujorot ini juga ada yang belum paham. Kan katanya minggu depan kan ujian. Ada yang belum paham? Alhamdulillah paham, Rais. Allah paham semua. Ustadz Rois, jadi PR-nya itu dari bab 1 itu sulasi mujarrad. Iya. Cari fi'il madi sampai fi'il nahi gitu. Iya kan? Iya. Iya, isim alat, isim zaman, isim makannya nggak usah. Oh, nggak usah itu. Nggak usah. Coba lihat sini, coba lihat. Jadi PR-nya gimana, Ustaz? Nah, yang PR yang kemarin jadinya. Coba. Belum. Coba lihat di sini ada isim makan dan isim zaman nggak? Coba lihat di buku ini. Dia aja nggak berani nulis. Masa kalian nulis sendiri sih? Ya udah, nggak usah ditulis isim zaman, isim makan, isim alatnya. Cuman yang ditulis fi'il madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, terus nahi dan amar. Terus ada apa tadi pertanyaannya? Yang mana sih itu ya? Tadi ada yang nanya belum kejawab. Mungkin. Ustadz, assalamualaikum, mau izin tanya. Itu PR-nya itu maksudnya yang mana? Masih belum paham soal tugasnya. Yang ini. Mungkin
teman-teman kan ada grup tuh, terus SS di screenshot yang kafara, satara, rozoko ini di SS, terus yang ini kan mungkin sebagian ada yang nggak lihat atau nggak tahu, jadi yang ini nih. Itu semuanya. Yang ini nih semua nih. Iya semuanya. Yang ini pola bab 1 sulasi mujarad fa'ala yaf'ul dari tuh kafaro nasoro sampai ke bawah ya buluga satu ya sekutu kiston. Udah paham? Paham, Ustaz. Paham. Berarti kayak kemarin ya. Kita nyari apa ya, Ustaz? Aduh. Sebentar. Aduh. Ayo kita jadi apa ya? Ini Kak dibuat Ini gimana sih? Tasrif seperti itu ada kayak gini teman-teman. Coba dibikin kayak gini. Nasoro yang suruh nasran. Nasiru mansur mansur. Paham? Kayak yang kemarin kan. Iya, yang kemarin. Ini contohnya kayak contoh. seperti yang kemarin. Iya. Oh gitu. Iya. Coba lihat. Apa ya? Ini. Syakara yashkuru syukron. Kan di sini tertulisnya kayak gini. Bersyukur kalian jadiin kayak gini nih, kayak tabel. Terus syakara yashkuru syukron syakirun masyurun usykur la tashkur. Gimana teman-teman? Udah paham belum? Karena buat apa sih kita tahu? Karena ada di dalam Al-Qur'an itu polanya fi'il madhi. Berarti itu menunjukkan apa ya? Kejadian itu telah terjadi. Terus yang suruh misalkan ada fi'il madhi. Berarti di dalam Al-Qur'an itu kemungkinannya menunjukkan cerita itu udah terjadi di masa lampau. Ada yang di dalam Al-Quran itu yang menggunakan fi'il mudhari. Berarti akan terus. Contohnya Allah mengatur. Nah, itu biasanya itu menggunakan fi'il mudhari. Karena dari dulu sampai sekarang Allah itu mengatur. Allah itu mengawasi. Allah itu apa ya? Pokoknya sifat-sifat Allah itu biasanya pakai fi'il. Terus ada mas. Mudhari. Iya. Terus nanti ada isim dalam Al-Quran, ada isim maf'ul, ada fi'il amar. Fi'il amar ini kan artinya perintah ya. Iya. Nanti ketika di dalam Al-Quran ada aqimus sholah, dirikanlah sholat. Aqimu itu fi'il amar. Terus wa'atu zakah, dan bayarlah zakat. Nah, wa'atu itu juga, atu itu fi'il amar. Jadi ketika ada sigot atau bentuk atau wazan fi'il amar dalam Al-Quran, berarti itu menunjukkan wajib. Wa'atu zakah, dan tunaikanlah zakat. Tahu kalian zakat itu wajib apa enggak sih? Zakat wajib. Iya sih. Kalau Enggak. wajib. zakat itu wajib enggak? Wajib. Bagi yang mampu. Wajib. Wajib. Nah, pokoknya tapi zakat itu wajib zakat apa enggak? itulah. Jadi secara Wajib kalau udah Wajib. rukun Islam teman-teman, rukun Zakat Islam. itu wajib. Ada nggak zakat? Zakat itu wajib. Di rukun Islam. Iya. Islam gitu. Nah, Ada. jadi kita fokus dulu. Jadi di dalam Al-Quran sigot apa bentuknya itu ada menyuruh memerintahkan berzakat. Berarti zakat itu menunjukkan wajib. Terus ada di dalam Al-Quran memerintahkan kita mendirikan sholat. Berarti sholat itu apa hukumnya? Kalau ada menggunakan fi'il amar. Wajib. Ustaz, wajib. Terus ada di dalam Al-Quran menggunakan fi'il nahi. Contohnya nanti la taqrabuz zina, jangan kalian berzina. Itu kan larangan. Terus la taqtul auladakum, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Terus nanti kita dilarang berjudi, dilarang makan riba. Pokoknya sesuatu yang dilarang itu sesuatu yang menggunakan nahi. Menunjukkan apa teman-teman? Larangan. Nah gitu. Jadi penting banget nih ketika kalian belajar bahasa Arab, ketika kalian tahu oh ini fi'il nahi, berarti di dalam Al-Quran larangan. Ketika di dalam Al-Quran ada fi'il amar, oh berarti ini suruhan gitu. Jadi penting
banget dah. Kalian tahu kosakata dan juga bentuknya. Jadi boleh dong ada PR. Boleh, Ustaz, boleh. Boleh banget, Rais. Boleh, Rais. Terus ada yang belum kalian pahami? Sudah paham. Udah, oke. Terus ada yang kalian mau tanyakan? Besok kan, nanti kan ada ujian ya? Iya, Ustaz, ujian. Iya. Terus ada yang kalian pengen tanyakan? Kisi-kisi. Kisi-kisi. Bukan saya yang buat soal. Aduh. Kalau saya buat soal, udah dengar itu belum? cuman kalau saya buat soal biasanya sulit sih. Dulu ketika di pondok kan ada juga. Udah aja. Rekaman. Udah Rato. Ayo dong. Belum, Ustaz. Ada berapa soal, Ustaz? Gak tahu. Kan yang buat Umar Rafa. Ustadznya nggak Iya. tahu, guys. Ini rekaman, guys. Rekaman. Iya, Ustadz, kenapa? Maaf tadi. Mungkin udah aja rekamannya. Oh iya, Ustadz, baik. Cuman kalau Ana yang bikin soal pasti Ana sulitin sih.